nggak ujuk-ujuk. Ada proses, ada tahapan yang akhirnya kita bisa seperti ini. Jadi orang tua juga percaya, ini anak mau kita bawa kemanapun, insya Allah dia percaya. Nggak capek Kak jadi pembina plus jadi pelatih juga? Itu terkait juga sama anggaran kali Kak. Ya, Itu pasti itu. sistematis anggaran Kakak. Gini deh ya. Kalau misalkan acara perkemahan, itu mungkin acara perkemahan yang diselenggarakan atau persetujui sama orang tua juga. Ya. Ya wajar kalau misalkan anggarannya besar. Ya. Karena kan perut mereka kita yang tanggung. Iya, betul. Tapi kan kalau misalkan kayak hanya sekedar lomba, apalagi nggak ada apanya ya, jenjang karirnya lah ya, kalau kata kitanya nggak ada jenjangnya, buat apa lomba jauh-jauh sampai ke Kabupaten Tangerang? Iya. Anggarannya dari mana? Iya, jadi kalau untuk berbicara anggaran, kita harus pembina ini ya mau nggak mau super aktif gitu Kak. Kalau bisa dikatakan ya harus hiperaktif, melakukan mobilisasi dengan pihak orang tua. Karena kalau kita mengandalkan sekolah sulit. Kenapa sulit? Karena kita nggak bisa menyalahkan sekolah juga, karena sekolah itu kan terbatas anggaran untuk kepramukaan, terbatas gitu. Untuk apa? Anggaran dana BOS untuk pramuka dipakai untuk kemah aja nggak cukup Kak. Betul. Gitu, nggak cukup. Nah, apalagi kalau untuk lomba-lomba yang menghabiskan anggaran, maaf ya, saya kalau misalnya lomba ke Jakarta dan ke Tangerang, itu perlu ngabisin anggaran 3-4 juta sekali berangkat itu Kak. Nah, itu terkait dengan kerjasama bersama pihak orang tua. Jadi orang tua peserta didik pun kita libatkan, karena memang kan seperti di ADART bahwa keuangan pramuka itu bersumber dari anggota. Betul. Bersumber dari anggota. Jadi pramuka nggak boleh minta-minta ngajuin proposal ke sana gini, nggak boleh. Jadi dari anggota aja, ya udah kita berdayakan orang tua itu, dan kita orang tua berikan pemahaman gitu. Kalau misalnya dia nanya ada dari sekolah, ya ada gitu. Tapi kan hanya cukup buat pendaftaran paling gitu kan. Kadang mungkin nggak sama sekali. Nah itu saya rasa wajar. Jadi kita libatkan orang tua, bagaimana supaya anggaran kita sekian juta nih bisa terpenuhi. Dan itu biasanya alhamdulillah di kita orang tua ya senang-senang aja ikut berpartisipasi, karena memang mereka melihat dari hasil gitu, dari anak-anaknya ya memuaskan gitu ya. Jadi alhamdulillah mereka mendukung 100%. Berapapun uang yang harus dikeluarkan, mereka siap gitu. Bahkan sampai sewa bis waktu itu kan ke Kabupaten Tangerang, pulang jam 1 malam. Saya waktu itu kan pernah sama Kak Rizwan kan di sana tuh. Nah itu lumayan sih ya. Cuman yang saya syukurin itu orang tua di sini nggak pelit-pelit gitu. Ya, mereka mau ikut berpartisipasi. 100% tuh Kak. Kadang kita 100% dari orang tua. Enggak, maksudnya 100% orang tua yang mendukung, atau ada lah sedikit-sedikit nih, kayak misalnya 1-2 orang yang kadang kontra sama. Oh enggak ada. 100% alhamdulillah. Yang ikut masuk di regu inti kita, mereka 100% dukung. Berarti ini keberuntungannya Karona. Ya, kadang pembina-pembina di luar sana mengalami kesulitan ya. Mengalami kesulitan interaksi sama orang tua yang kontra gitu Kak. Nah ini Kak, jadi kemampuan pembina itu, kan bukan hanya melatih peserta didik Kak. Betul. Jadi pembina itu kan sebagai pendidik gitu. Jadi harus bukan hanya bisa melatih anak-anak. Oh ini latihan ini semapur, jadi nggak cuma itu. Jadi harus bisa melakukan komunikasi aktif dengan orang tua. Kalau kita nggak pandai melakukan komunikasi aktif dengan orang tua, dengan pihak atasan, ya sulit, apapun nggak akan bisa berjalan. Jadi itulah yang dinamakan bahwa pembina pramuka itu harus multi talenta. Betul. Gitu Kak. Jadi ketika misalnya pembina-pembina di luar bilang, saya sulit karena dulu saya pernah mengalami itu. Tapi sekarang alhamdulillah karena kesini sudah berjalan, karena sudah membudaya gitu. Orang tua murid saya di sini udah tahu bahwa ketika dia gabung di pramuka, berarti dia siap keluar uang banyak gitu. Mereka di sini udah pada tahu, mereka udah siap keluar uang banyak gitu. Semoga nih Kak, dengan video ini tayang, banyak pembina yang belajar nih Kak dari pengalamannya Karona. Kita sharing-sharing aja. Karena hitungannya ini Kak, ya bukan cuma karena keberuntungan sih ya Kak, karena pasti ada proses-prosesnya. Ya, ada proses, ada nggak mungkin Kakak awalnya langsung didukung. Iya, nggak mungkin. Karena kan sebagai pembina itu ada melibatkan dua pihak, sekolah dan orang tua, ya kan? Betul, Kak. Kalau cuma anaknya doang yang hore-hore ikut siap-siap, sekolahnya nggak ngedukung, orang tuanya udah mati. Iya, betul. Karena memang alhamdulillah Kamabigus kita, terus guru-guru di sini juga, ya mereka ya udah percaya aja gitu. Jadi dalam arti ya udahlah, apapun yang para pembina di sini lakukan, insya Allah mereka percaya gitu kan. Dan orang tua pun kadang-kadang
ketika saya belum ngomong masalah anggaran, dia udah nanya, kira-kira anggarannya berapa, Kak? Gitu. Mereka suka nanya, kita perlu ngeluarin uang berapa, gitu. Terus kadang suka nanya, Pak, uangnya cukup nggak? Terus bisnya udah siap apa belum? Gitu, kadang-kadang suka gitu. Jadi memang, karena memang sudah terbiasa, walaupun memang nggak ujug-ujug. Ada proses, ada tahapan, yang akhirnya kita bisa seperti ini, gitu. Ada proses yang harus kita lewatin, perjuangan-perjuangan. Ya gitulah, kita melakukan komunikasi ya harus deket lah sama orang tuanya. Gitu. Jadi orang tua juga percaya, ini anak mau kita bawa kemanapun, insya Allah dia percaya. Gitu kan. Info terkini dan info yang lagi hangat-hangatnya nih Kak, karena kemarin baru kelar yang namanya kursus pelatih dasar. Nggak capek Kak jadi pembina plus jadi pelatih juga? Jadi gini Kak, pembina itu kan harus upgrading informasi. Jadi bukan tentang apakah saya pembina atau pelatih, bukan labelnya itu, tapi kan keilmuan kita. Jadi kalau saya ukur keilmuan saya ini kan belum ada apa-apanya. Kalau saya nggak ikut kursus gitu, kalau saya nggak ikut kursus di kepramukaan, terus saya mau ningkatin skill saya di mana, gitu kan? Apa cuma cukup baca-baca doang kan enggak? Apa cukup sharing-sharing diskusi gitu doang? Itu pun memang bisa menghasilkan ilmu tambahan, tapi kan nggak cukup sampai di situ. Kita kan harus upgrade skill, upgrade kemampuan, upgrade pengetahuan. Ya itu salah satunya dengan jalan kursus. Bukan tentang label, oh ini udah KPD, oh ini udah KMD, bukan itu. Kalau itu urusan belakangan, itu urusan nomor 100. Tapi yang penting keilmuan kita nih, gitu kan. Terus kalau misalnya di kursus itu pun kita kan nggak dikasih tahu secara gamblang, begini, enggak. Kita kan keluar dari kursus itu tetap kita pun harus belajar lagi. Gitu kan, nggak dibahas tentang Cukran nasional, nggak dibahas tentang SK Kuartian nasional, nggak terlalu bahas sampai sejauh itu. Jadi kita tambah lagi ilmu baca-baca, ya gitu kan, cuma sekedar upgrade skill dan pengetahuan kita supaya kita ini nggak ketinggalan. Kalau misalnya kita nggak mau upgrade skill, kita nyaman dengan keadaan kita, bahwa apalagi kalau misalnya pembina udah merasa hebat, nah itu yang bahaya. Pembina udah merasa tahu segalanya, itu udah bahaya, gitu kan. Nah, saya pun misalnya udah label pelatih, udah ikut KPD, saya merasa bahwa saya KPD, wah udah lebih gitu dari orang yang belum KPD, nggak gitu juga. Kenapa? Karena memang kan ini terkait dengan skill, terkait dengan kemampuan, gitu kan. Itu yang harus kita upgrade. Setiap pembina harus mengikuti kursus yang Kakak bilang tadi nggak? Harus, Kak. Harus. Kalau enggak, seperti yang saya bilang, ketinggalan. Ketinggalan. Kalau nggak ikut kursus, kalau nggak ikut KMD, KML, itu akan ketinggalan. Dan gini ya, kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan ini kan sebagai sebuah serti khusus bahwa saya layak untuk membina. Ada pembina yang sudah membina di satu gugus depan, dia belum KMD, dia belum KML. Nah, terus dia punya label sertif untuk bahwa dia layak membina dari mana? Itu dari KMD itu, dari KML itu. Walaupun memang saya lihat di dunia luar ini banyak juga yang menyepelekan. Ngapain ikut KMD, ngapain ikut KML? Ya mungkin dia belum tahu. Kan orang kalau belum terjun belum tahu rasanya, Kak. Jadi rasain dulu baru dia tahu gitu kan. Kan kalau kayak pembina doang cukup kali Kak KMD KML. Nggak harus, maksudnya nggak harus kayak Kakak nih. Enggak, kan kalau pembina itu kan kursus mahir dasar, kursus mahir lanjut, stop. Gitu. Dan kalau misalnya dirasa masih kurang, ya ikutlah kegiatan-kegiatan kayak Karang Pamitran, kan jamborenya para pembina kan, Karang Pamitran. Betul. Ada kegiatan apalagi tentang kepembinaan, ikut. Gitu. Kalau sudah KPD bisa disebut langsung saya pelatih nih. Ya bisa. Karena memang kan itu labelnya. Oh, itu labelnya. Labelnya. Kalau udah KPD berarti pelatih. Berarti Kakak udah pelatih Pusdiklacap Kota Bekasi? Sampai sejauh ini sih saya belum ya, cuman ya hanya ikut-ikut aja. Karena kan saya juga baru, tapi di Pusdiklacap itu kan banyak kakak-kakak senior saya yang udah pengalamannya udah jauh di atas saya. Ya saya masih tetap gali-gali ilmu lah dari pelatih-pelatih yang sudah lama selama ini. Saya masih sering sharing sama beliau bagaimana untuk bisa menjadi pelatih yang jadi nggak ujuk-ujuk ketika udah kursus pelatih dasar tiba-tiba kita langsung terjun ngebina pembina, kan nggak gitu. Jadi kan kita ada tahapan proses. Bagaimana kan beda Kak, membina peserta didik dengan membina orang dewasa itu menyikapinya beda. Gitu Kak. Untuk yang sekarang nih Kak, kayak Kakak kan pasti udah ini ya, maksudnya udah ngebedah kekurangan pembina biasanya apa? Kelebihan pembina biasanya apa? Kekurangan kayak pelatih mungkin Kakak juga belum ke ranah yang itu, tapi baru yang ke si pembinanya ini. Itu biasanya kekurangannya apa Kak? Selain di administrasi ya Kak? Jadi memang saya nggak mencoba untuk menyampaikan kekurangan orang lain. Saya coba saya dulu ya.
di saya dulu apa yang saya lakukan, kemudian sharing-sharing diskusi dengan teman-teman pembina yang lain, kita hampir memiliki kendala yang sama. Kita hampir memiliki kekurangan yang sama. Contohnya ini salah satunya selain di administrasi itu, ada juga contohnya komunikasi aktif dari pembina. Kemudian sulit melakukan mobilisasi ke pihak atas, misalnya ke pihak Mabigus. Nah itu kendala-kendala itu selama ini memang saya rasakan juga. Saya rasakan, tapi memang kita coba untuk mencari celah solusi gitu kan. Nah itu kadang-kadang kita sharing juga sama teman. Ya kalau misalnya ini seringkali pembina yang lain yang suka curhat ke saya itu permasalahannya ada di daya dukung dari Mabigus. Itu yang menjadi faktor utama dari sekian banyak kendala, dari sekian banyak kekurangan yang dimiliki pembina, itu ujung-ujungnya lari ke Mabigus saya mah nggak ngedukung. Rata-rata begitu, Kak. Kalau dari mata saya menganggap kakak sekarang pelatih, bukan pembina. Kalau dari mata kakak seorang pelatih, dukungan Mabigus itu sepenting apa? Penting, karena memang satu terkait dengan masalah anggaran, Kak. Kan, entar saya stop. Kan udah ada Mugus. Kenapa? Kan udah ada Mugus, Kak. Nah, itu kan nggak semua sekolah mengadakan Mugus, Kak. Nggak semua pangkalan mengadakan Mugus. Oh, berarti yang curhat-curhat sama kakak yang orang-orang yang nggak. Nah, itu makanya saya bingung nih, Kak. Dia mau melaksanakan Mugus, tapi Mabigusnya juga nggak tahu Mugus itu apa. Jadi Mabigusnya juga ya udah, jadi nggak terlalu mendorong, nggak terlalu mendukung, ya biasa aja. Karena memang dia nggak tahu Mugus itu untuk apa, gunanya apa, fungsinya. Kayak di ini, Kak, di kuartir kita kan rata-rata hampir banyak, jadi bukan cuma pembina nih yang dikursusin. Sekarang hampir bergeraknya dari atas dulu. Jadi si Mabigusnya nih yang kita kursusin. Setelah itu jadi yang diharapkan sama petingginya, si Mabigus ini yang nyuruh pembina. Jadi pembina tuh disuruh kursus. Gitu, Kak. Kalau di sini sendiri gimana, Kak? Maksudnya pendekatan antar Mabigusnya? Di Bekasi Barat kita tahun 2016 atau 2017 itu kita mengadakan KMD khusus Mabigus. Kita melakukan KMD khusus Mabigus. Nah, itu salah satunya untuk memberikan pemahaman yang luas untuk para Mabigus yang ada di wilayah kuartiran tim kita. Kemudian di Kuarcap sendiri setiap tahun mengadakan orientasi Mabi. Nah, itu fungsinya untuk memberikan pemahaman juga kepada para Mabigus. Ya, walaupun memang tidak berjalan efektif 100% sesuai dengan harapan kita. Tapi setidaknya kan, gitu kan, dengan seperti ini, apalagi sekarang sudah didukung oleh kurikulum bahwa ekskul wajib pramuka, gitu kan, mau tidak mau. Bahkan kemarin saya sempat diundang sama SMP Negeri 13 untuk memberikan pelatihan gitu, tapi bukan kursus, pelatihan aja biasa 3 hari khusus untuk guru-gurunya semuanya. Jadi semua guru mau nggak mau ikut gitu pelatihan. Nah, itu sebagai cara upaya supaya guru-guru dan kepala sekolah pun ikut mendapatkan pemahaman yang cukup tentang pramuka. Gitu, Kak. Kak, saya itu salah satu orang yang nggak setuju kalau pramuka itu diwajibkan. Jadi kayaknya nih ya, ini mah sepengetahuan saya dan saya juga nggak tahu apa-apa. Nilai sukarelanya hilang gara-gara wajib. Betul, ya. Menurut kakak sendiri gimana? Ya, Kak. Jadi pendapat saya juga sama Kak Rizwan bahwa, dan itu memang sudah diangkat waktu itu pembahasan itu bahwa pramuka itu nggak boleh wajib karena sifatnya sukarela kan. Cuman kita pun melihat niatan baik dari pemerintah pusat. Kita melihat niatan baik, kita hargai itu, kita apresiasi. Kenapa? Karena Menteri Pendidikan, ya kan, khususnya gitu ya di Mendikbud itu merasa bahwa pramuka ini penting. Betul. Pramuka ini penting. Jadi mau nggak mau, bagaimana anak-anak bisa kebentuk karakternya? Ya udah dengan cara mewajibkan pramuka. Kalau sukarela doang hanya beberapa yang ikut, mungkin begitu ya. Cuman yang saya lihat, walaupun memang seperti Kak Rizwan bilang tadi nilai sukarelanya hilang, betul, itu salah satu dampak negatifnya. Tapi kita pun menghargai dan mengapresiasi niat baik dari pemerintah gitu, supaya pengen ngebentuk karakter anak lewat pramuka. Nah, kita sebagai seorang pramuka ya harus mau nerima. Masa iya kita nggak mau nerima gitu kan? Karakter yang kayak gimana, Kak? Ya, karakter itu kan luas, Kak. Karakter itu luas. Yang pasti kan kalau berbicara tentang pendidikan karakter itu kan lebih kepada bagaimana kita membentuk sikap anak-anak supaya bisa memiliki jiwa, salah satunya memiliki jiwa nasionalisme yang baik gitu kan. Bagaimana bisa membentuk manusia yang taat gitu terhadap aturan, orang yang apa ya? Ya intinya bergunalah bagi masyarakat, nusa dan bangsa kelak. Ini menurut kakak atau sesuai data? Kalau ini sih asumsi saya, Kak. Iya, karena kakak sadar atau nggak sadar ya, Kak? Kita ini nggak punya standar karakter. Betul.
Betul Kak? Iya. Iya, Betul. karena benar nih. Saya juga apresiasi kalau misalkan Menteri Pendidikan itu mewajibkan untuk tujuannya untuk membangun karakter. Iya. Cuma karakter yang gimana? Iya. Nah, itu dia. Nah, jadi kan memang kan selama ini kita hanya berbicara tentang pendidikan karakter. Tapi karakter yang seperti apa yang kita inginkan itu luas Kak, banyak. Nah itu salah satunya kan kita bisa lihat di Dasar Dharma itu kan, bisa kita lihat di Dasar Dharma itu. Ya gimana ya, bisa ada yang pernah mengatakan ke saya mustahil. Cuma malaikat yang bisa melaksanakan 10 Dasar Dharma itu kan. Tapi kan setidaknya kita berusaha untuk mengarah ke arah sana gitu kan. Nggak melenceng banget gitu. Adapun hasil bukan kita yang menentukan gitu kan. Ya kita sebagai pembina ya berusaha aja semaksimal mungkin bagaimana kita membentuk karakter anak minimal baik. Nggak menjadi sampah di masyarakat ketika kelak dia dewasa gitu kan. Oke. Kak, terakhir nih Kak. Kakak adalah salah satu panutan saya sebagai pembina karena administrasinya bagus. Punya pesan-pesan nggak Kak buat para sahabat coklat yang nonton, baik masalah pembina pramuka atau motivasi biar menjadi pelatih yang baik, mampu menggunakan administrasi atau mengelola administrasi dengan baik? Silakan Kak. Jadi kalau saya memberikan pesan ini berarti bukan saya memberikan nasihat ya. Betul. Saya juga punya banyak kekurangan, saya juga sadar saya nggak perfect dan sempurna. Tapi pada intinya seperti ini, bahwa kita menyadari dunia pendidikan ini membutuhkan kita para pembina. Ya kita pembina pun harus bisa menyesuaikan diri gitu kan. Menyesuaikan diri dalam arti ya kita ini sebagai role model bagi peserta didik kita. Kita harus menjadi artis bagi anak-anak kita. Kenapa? Walau bagaimanapun peserta didik kita melihat kita bahwa kita ini adalah orang yang paling pantas untuk dipatuhi. Maka mau nggak mau kita harus memberikan proses pendidikan yang tentu baik dan benar gitu kan. Nah, kalau misalnya kita melakukan proses pembinaan, terus melakukan proses pembinaan tanpa adanya dokumen, bukti fisik yang real, itu sayang sekali. Yang saya sampaikan tadi pernah, bahwa kegiatan pramuka itu mahal. Maka sayang sekali kalau misalnya tidak terdokumenkan dengan baik. Nah, pesan saya sih, kita sebagai pembina jangan pernah menyerah. Apapun kendalanya yang kita hadapi di lapangan, apapun permasalahan yang kita hadapi di lapangan, ya tetap kita harus berjalan, bergerak, dan kita tidak boleh berdiam diri di satu tempat, kemudian kita menyerah, kemudian kita balik kanan. Karena saya pun sering menemukan bahwa, udah, kepala sekolah saya nggak ngedukung, jadi saya malas. Nah, itu bahasa-bahasa yang tidak perlu, Kak. Jadi, kita harus, sebelum kita membentuk mental karakter anak-anak, kita harus bentuk mental karakter kita sendiri sebagai pembina bahwa apapun batu karang yang kita hadapi di depan sana, sebesar apapun ombak yang kita hadapi di sana, tetap bahwa kita harus sadari bahwa negara ini butuh kita, bahwa peserta didik ini butuh kita. Maka mau nggak mau kita harus tetap berjalan, salah satunya dengan melakukan upgrading informasi, upgrade skill, upgrade kemampuan, dan tetap fokus bahwa kita ini sebagai seorang pembina harus benar-benar memahami bahwa pendidikan kepramukaan itu bukan hanya sekedar proses pembinaan dari minggu ke minggu. Ada proses pencapaian yang harus kita lakukan. Nah, itu salah satunya kita bisa lihat di administrasi kita. Lihat program kerja latihan kita, lihat program mingguan kita, lihat program bulanan kita, apa saja capaian-capaian yang harus kita lakukan, gitu kan. Nah, itu saja mungkin. Oke. Terima kasih banyak Kak Ronald. Saya udah dapat banyak ilmu nih ke sini. Semoga banyak teman-teman sahabat coklat di sana banyak yang mencontoh. Insyaallah, mudah-mudahan. Banyak yang haus akan ilmu. Ya. Jadi terus upgrade ya Kak. Upgrade Kak. Harus upgrade itu penting banget ya. Iya, jangan merasa puas. Sehat terus Kak Ronald. Insyaallah, amin. Jangan kapok. Amin. Kedatangan kita ke sini. Siap. Saya pun menerima dengan lapang dada kalau Kakak main ke tempat kita Kak. Saya juga terima kasih Kak Rizwan sudah mau main sini jauh-jauh dari Tangerang ke Bintara gitu kan, dan kita pun nggak bisa memberikan suguhan yang layak. Mohon maaf. Udah enak banget jadi Kak. Saya udah dapat banyak ilmu banget. Semoga sehat terus, amin. Sukses terus, siap. Tetap membina. Semoga jadi pelatih yang handal. Amin, mudah-mudahan. Insyaallah. Dan yang paling penting, tetap jadi Kak Ronald yang saya kenal. Asik, siap. Ya. Terima kasih, sahabat coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.